project bisnis kuliner. Jadi namanya Carnivore, itu semacam kayak home service untuk yakiniku dan cuki. Jadi kalau biasanya identik kalau barbekyuan itu kan kayak all you can eat di outlet, kita sebut yang namanya Kokari, Hanamasa dan sebagainya gitu kan. Dine-in, betul. Nah, kita muncul dengan konsep yang sedikit berbeda. Jadi kita provide peralatan dan bahan bakunya itu dikirim ke rumahnya customer. Oh. Jadi experience-nya adalah mereka bisa barbekyuan di rumahnya masing-masing. Dimanapun. Betul. Waduh, menarik ya. Dimanapun. Sebelum masuk ke sana, Mas Rizky, kita tertarik nih buat mengulik dulu sekolahnya itu apakah langsung masuk ke S2 atau ada juga dulu atau bagaimana prosesnya tuh? Ini menarik nih. Ini dulu pas kuliah saya agak menonjol ya sebetulnya ya. Jadi S1 saya kebetulan ada di UNC. Itu saya masuk di angkatan 2009, tapi lulus saya di 2016, Mas. Jadi saya kuliah 7 tahun di lumayan gitu kan. Jadi donatur. Betul. Kalau boleh tahu jurusan apa tuh, Kak? Saya di akuntansi. Betul, masih kaitannya sama ekonomian lah, ekonomian gitu kan. Nah, 2016 saya lulus, 2016 juga di saat yang sama saya masuk lanjut S2 di UC. Jadi saya masuk itu di 2016, ya di 2016 saya masuk, terus kemudian kebetulan juga waktu itu yang interview saya ingat banget Pak David waktu itu. Oh, Pak David ya? Pak David waktu itu. Oke, Pak David. Kita ada di sana. Oke. Mungkin lagi ngajar beliau. Lagi diskusi. Iya, diskusi. Gitu. Nah, dari situ saya memulai bisnis ini itu di 2018. Jadi ketika masuk semester berapa ya? Mungkin semester 3-4. Semester 3-4 terus saya mulai bisnis namanya Carnivore. Ya, masuknya juga dari project entrepreneur-nya di UC itu sendiri gitu. Karena waktu itu sebetulnya basic saya itu ada di IT. Jadi bisnis saya itu sebenarnya ada di IT gitu kan, bikin aplikasi, website dan sebagainya. Tapi waktu itu kita mikir butuh challenge baru nih. Terus akhirnya pada saat itu kebetulan juga 2017 itu saya nikah, terus istri itu kan juga nggak ngapa-ngapain ya di rumah. Nah, akhirnya kepikiran untuk bikin bisnis apa sih yang bisa dieksekusi dari rumah, intinya kayak gitu. Karena kan ini basically adalah bisnisnya ibu-ibu gitu kan. Bisa eksekusi dari rumah, dan itu akhirnya 2018 kita memberanikan untuk mulai, kita officially jualan. Jadi dari yang awalnya cuman udah ditawarin ke teman-teman, akhirnya di 2018 itu kita go public lah kisarannya. Go public dalam tanda kutip ya. Siap. Gitu. Jadi kita mulai iklan dan sebagainya itu di 2018. Di mana sebelumnya memang belum ada atau belum pernah terjun di industri F&B ya? Betul. Sebenarnya kalau dibilang belum pernah terjun itu enggak juga, karena dulu sempat di 2012 lah ya, saya sempat iseng-iseng bikin bebek goreng gitu. Walaupun setahun tutup ya. Tapi dari itu lumayan lah, belajar banyak gitu kan, walaupun untungnya nggak banyak. Berarti hobi masak emang ya? Hobi makan lebih bukan hobi masak. Hobi makan, ya. Nah, dari bekal itu sih, jadi kita memberanikan sama istri itu untuk ke public bisnis kuliner itu juga sebetulnya karena ada background itu tadi. Itu apa nih yang trigger? Kenapa kok harus di 2018 ya? Kenapa kok pilihnya di F&B lagi? Kenapa nggak melanjutin di IT tadi? Sebetulnya kalau kenapa 2018 itu udah ada alasan khusus ya. Lebih tepatnya karena kita udah merasa proven dalam arti dari sini kita udah sering yang beli gitu, udah banyak yang beli gitu kan. Nah dari situ kita merasa gimana kalau misalnya bisnis ini kita beneran seriusin gitu kan, kita beneran seriusin. Jadi nggak ada alasan khusus kenapa 2018 itu. Tadi intinya adalah ya kita merasa kalau bisnis ini pengen beneran menghasilkan income yang beneran, ya kita akan seriusin. Dan kok ya kepikirannya pas 2018 itu gitu. Nah kalau pertanyaannya kenapa kuliner, kenapa nggak IT? IT saya masih jalan mas. Jadi perusahaan IT saya masih jalan. Jadi alhamdulillah per 2022 ini kita juga masih jalan juga. Jadi kalau di bisnis IT itu kan saya sendiri tuh
sama teman-teman. Tapi kalau yang di kuliner ini lebih ke family business lah kalau di UC. Diferensiasi industri yang keren sekali ini Kak Rizky ini kelihatannya masih muda banget ya. Tapi portofolionya ngeri banget ya. Keren banget nih. Ini kalau dari perjalanan di S2 ini apakah sangat membantu dalam proses implementasi bisnis tadi? Pasti membantu ya, karena ya gimana ya, kita dididik untuk menjadi seorang entrepreneur kan kondisi di S1 atau S2 otomatis ya mau nggak mau kita jadi terpacu untuk selalu belajar di dunia bisnis juga, walaupun memang tetap ada teori kayak ilmu manajemen, ilmu akuntansi itu juga kita pelajari gitu kan, tapi mindset entrepreneurship-nya itu juga tetap ada gitu, dan itu diajarkan juga di UC. Apalagi mungkin kalau di S2 bukan bakal kerasa banget ya, karena di S2 itu basically teman-teman kita pengusaha semua ya kan. Kalau kita nggak punya usaha malu dong kayak gitu kan. Dan ibaratnya kalau circle-nya kita udah para pengusaha semua dan mereka bisnisnya sudah mature istilahnya gitu kan, ya kita jadi terpacu juga gitu. Masa kita udah se-circle, udah semeja, udah makan bareng sama orang-orang yang entrepreneur gede gitu, usaha-usaha keren, kok kita masih kayak gini-gini aja gitu kan. Nah itu kan jadi ini ya, memacu semangatnya kita gitu. Gitu. Menggunakan bisnis itu ya, apakah ada kayak itu sisa tentang terus gimana cara mengatasinya gitu Kak Rizky? Suka duka banyak banget. Saya ingat banget dulu 2018-2019 ya, itu kan masih beneran kita running bisnis itu konvensional banget. Dalam arti kita timnya sangat minimalis. Waktu itu ingat banget karyawan cuma ada satu, cuman bagian produksi aja. Jadi masalah pemasaran, keuangan, logistik itu kita handle sendiri. Saya sama istri saya sendiri. Itu hampir jadi kayak semacam kebiasaan ya. Kita bangun jam 2 pagi, ngirim ke ekspedisi. Itu setiap hari. Itu setiap hari dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Itu ingat banget. Jadi kenapa kok kita kayak gitu? Karena kan produk kita frozen kok. Nah, sedangkan ekspedisi itu berangkatnya itu subuh biasanya. Jadi ekspedisi itu truknya berangkat sekitar jam 3, jam 4 pagi gitu. Nah, untuk menjaga biar produknya kita ini nggak sampai terlalu lama di luar freezer, otomatis kita harus mepetin semaksimal mungkin gitu kan, dengan berangkatnya si truknya ini tadi. Nah itu ingat banget, kita itu sampai, jadi kita tidur, yang namanya tidur itu baru setelah subuh itu tadi. Nah, itu hampir setiap hari seperti itu. Di 1 tahun pertama kita jalanin bisnisnya kita itu. Bener-bener berdarah-darah ya. Betul. Bisnis itu ada tekad yang kuat juga ya. Iya. Betul banget. Betul banget. Karena itu juga sebagai sarana kita belajar. Ibarat kata kalau misalnya pun dulu tiba-tiba saya hire orang tapi nggak ngerti dengan seluk-beluk bisnisnya kita sendiri, kan juga resikonya tinggi ya, dengan bisa dibohongin lah, dikadalin sama orang. Makanya kita harus tahu dulu nih, kita terjun benar-benar dari mulai produksi, dari kulaan, produksi sampai ngirim, itu kita harus benar-benar tahu proses bisnisnya kita seperti apa. Keren sekali. Tapi bisnis itu hebat ya. Jadi bisa lakukan itu bisa jalan ya, soalnya kan apa bisa makan juri ya. Betul. Bisa memprediksi berarti kalau ada pandemi. Betul. Justru malah kita tuh lucu ya. Jadi saya nggak bermaksud menjelek atau gimana ya. Tapi justru malah pandemi itu berkah buat kita sebetulnya. Berkah dalam arti karena kan bisnis model kita kan memang delivery itu sejak awal dan ibaratnya kita menawarkan experience untuk orang itu bisa having fun di rumahnya masing-masing gitu. Nah ketika pandemi itu justru malah demand-nya kita meningkat luar biasa waktu itu. Jadi saya ingat banget sejak 2018 kita buka sampai 2020 awal itu kita cuma ada di 5 kota waktu itu. Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Jombang, sama Gresik. Ada di Jombang juga. Iya, Jombang sama Gresik. Itu 5 kota pertama kita buka carnivore lah kasarnya. Dan itu juga dari istilahnya yang handle di kota-kota itu teman-temannya kita sendiri gitu. Jadi teman SMA gitu. Nah, baru ketika pandemi itu akhirnya kita merasa bahwa kok demand-nya meningkat luar biasa ini gitu. Bahkan
dalam satu kota itu meningkatnya bisa 4-5 kali lipat gitu, dibandingkan sebelum pandemi gitu. Setiap kota ya. Di setiap kotanya. Karena mungkin PSBB waktu itu yang membuat kita isolasi secara mandiri dan Betul. mungkin value proposisinya kakak ini sangat Yes. next sekali ya, Betul. sehingga terjadi market fit di sana. Betul, betul. Jadi memang bisnis model ini menjadi relevan ketika pandemi gitu contohnya. Kayak gitu kan. Dan dari situ akhirnya kita ngegas lagi nih. Jadi justru pada saat pandemi di saat perusahaan-perusahaan itu ngerem, kita itu malah gaspol waktu itu. Jadi dari saya ingat banget waktu itu dari 5 itu tadi dalam kurun waktu sekitar 2 tahun sekarang kita sudah ada di sekitar 45 kota. Jadi 45 kota dari pojok barat itu kita ada di Cilegon sampai di pojok timur itu kita ada di Flores. Jadi Jawa, Bali, NTT itu semua kita sudah cover semua. Dan itu hanya dalam waktu 2 tahun itu tadi. 2 tahun aja ya. Progresnya itu ratusan kali lipat loh ini. Betul, betul, betul. Sekali ini. Itu karena kesetangan yang real. Jadi dalam suatu masalah ekonomi ternyata masih ada peluang ya di situ tambah. Yes. Naik juga ya kak ya. Betul, betul. Justru malah sebenarnya gini. Kalau ini mungkin banyak teman-teman dari ISI udah pernah dengar quote ini ya, bahwa di setiap ada krisis itu akan selalu ada orang kaya baru. Iya kan? Itu kenapa? Karena basically kalau kita ngedrive satu kapal yang besar dan kemudian kita dihadapkan dengan satu masalah misalnya, untuk kita bisa menyelamatkan perusahaan ini kan effortnya jadi banyak kan. Ibaratnya kayak kita jadi nakodanya Titanic tiba-tiba nabrak gunung gitu kan. Efeknya akan luar biasa. Terus kemudian juga effort kita untuk menyelamatkan timnya kita, menyelamatkan bisnis kita itu juga effortnya luar biasa gitu kan. Beda ketika kita menakodai misalnya perahu gitu. Ya udah kalau misalnya pun kita nabrak gunung jebret, ya terjadi apa? Ya paling perahunya kita terdampar di pantainya gitu aja kan. Orang-orangnya juga baik-baik saja gitu. Nah, itulah kenapa ketika masa pandemi atau masa krisis itu sebenarnya malah justru peluang untuk para pelaku UMKM ini untuk bisa growth secara eksponensial gitu. Karena manuvernya jadi lebih cepat gitu loh kalau dibandingkan sama perusahaan-perusahaan yang gede itu. Kayak gitu kan. Oke, menarik banget nih. Jadi gagal 10 kali, bangkitnya 11 kali itu. Ini tuh sesuai banget nih sama spirit entrepreneurship nih. Dimana salah satunya kan adalah opportunity creation. Yes, betul banget. Rizky berhasil memanfaatkan momentum tersebut loh. Dan berhasil menghitung kalkulasi resikonya secara tepat. Sehingga progresnya pun juga berlipat. Kita nggak sadar itu kan. Setuju. Jadi memang sebagai seorang entrepreneur tuh ya kita kan diajari selalu untuk melihat peluang bukan uang gitu. Kenapa? Karena di dalam peluang itu selalu ada uangnya. Kayak gitu kan. Nah makanya as entrepreneur sebagai seorang entrepreneur ya apa ya kita itu kayak harus selalu pay attention to something ini. Maksudnya kita melihat ternyata misalkan lagi krisis nih kayak pandemi kemarin gitu. Kira-kira opportunity apa yang kita bisa ambil dari situ? Karena yang namanya kalau kita bicara tentang konsep ini ya lean gitu ya. Sebetulnya peluang itu kan munculnya dari masalah. Justru malah sebetulnya kalau kita berangkatnya tidak dari masalah, terus kemudian kita tap in atau mungkin try to solve masalah yang ada gitu, itu justru malah ibarat kata kayak gambling gitu loh. Bisnisnya kita bakal beneran jalan atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah expose dengan sebuah problem atau krisis yang real, yang nyata, terus kemudian kita bisa cari solusinya dari situ gitu kan. Nah itu berarti solusi yang kita buat atau solusi yang kita tawarkan itu real juga, bukan mengada-ada juga. Nah dari situ akhirnya kita bisa kalau misalnya solusi ini kita bisa wujudkan dalam bentuk bisnis model itu luar biasa banget, eksponensial growth-nya. Luar biasa ya ternyata, luar biasa, keren banget ya. Karena setiap peluang pasti ada uangnya. Itu keren banget. Betul. Bisa dibuat ini konten story tuh. Iya.
Oke, berarti ini ketika kita itu mampu mendefinisikan kebutuhan pasar secara spesifik, maka value proposition yang kita sodorin ke market itu akan bisa sesuai dengan customer segment kita. Betul. Dan itu dalam proses progres yang begitu cepat itu, apakah juga ada kendala? Banyak. Semuanya jadi kendala. Karena apa ya, kita running bisnis yang misalnya cuma satu cabang gitu ya, terus tiba-tiba ada 5 cabang, terus tiba-tiba ada 40 cabang, itu kan secara apa ya, jumlah orang juga yang kita atur beda gitu kan. Terus kemudian kompleksitas, misalkan kita ngomong dari sisi kulaan aja deh, kulaan daging 10 kilo sama kulaan daging 1 ton itu kan beda, prosedurnya beda. Kita harus mikir nih nyimpennya di mana, kita harus mikir nih gimana sih daging 1 ton itu bisa kita produksi sampai akhirnya dia bisa siap dijual. Gimana caranya? Dulu ya skupnya kita cuma di area Surabaya Raya gitu, ngirimnya kan gampang Pak. Ibarat kata kepaksanya kita pakai gokar ngirim 1 jam nyampe. Tiba-tiba kita harus ngirim ke Jogja, tiba-tiba kita harus ngirim ke Cilegon, tiba-tiba kita harus ngirim ke Flores misalnya. Challenge-nya beda lagi. Pun dari sisi apa ya, itu kalau dari sisi logistiknya, dari sisi marketingnya pun juga sama gitu. Karena karakter pasar di tiap kota itu kan beda-beda. Mungkin kalau kita melihatnya Surabaya Raya masih bisa lah kita kesamaannya gitu ya, karena ya Surabaya kayak gini gitu, dengan segala macam sensitivitasnya kayak gitu. Tapi kita berhadapan dengan orang Jawa Tengah, Karena culture-nya sama sekali berbeda. sangat berbeda sekali. Taste-nya dari makanannya pun juga Betul, berbeda. dari taste-nya beda, habit-nya beda, sensitivitasnya mereka beda, exposure-nya mereka ke digital itu beda. Terus kemudian typical influencer-nya yang ada di sana, KOL-nya itu beda-beda juga. Terus kemudian apa namanya, kita bisa bicara dari sisi juga itu ini ya, apa namanya, ini ya space-nya tadi ya. Terus juga dari sisi kesiapan infrastruktur yang di sana. Jadi kan apalagi kalau konsepnya kita delivery ya, delivery itu kan kita bergantung banget sama yang namanya ojol. Bisa jadi ada di satu kota itu ojolnya nggak ada, solusinya gimana terus? Nah itu kan problemnya jadi case by case, setiap kota itu pasti harus kita urusin satu persatu. Nah tantangannya di situ. Ini banyak ya, banyak ya, nggak seindah apa yang kita bayangin ya. Kalau kita ngomongin angka itu di atas kertas memang kelihatannya indah banget ya harusnya. Tapi begitu turun langsung ke lapangan, waduh, fungsinya jadi ada tipsnya nggak nih, best practice-nya gimana nih dalam mengarungi permasalahan-permasalahan tersebut? Kalau best practice-nya atau tips-nya mungkin lebih ke hadapin aja ya. Maksudnya gini, ibarat kata kita nggak usah ngomongin masalah bisnis kayak kalau saya pertama ini ya. Kita sekolah aja. Sekolah itu kan setiap ada AFL 1, ada AFL 2, ada AFL 3, ada ujian akhir semester, ada kenaikan kelas. Sampai kita lulus aja ada ujian skripsi atau tesis gitu. Di hidup pun juga kayak gitu. Maksudnya kita akan selalu dihadapin oleh masalah-masalah, misalnya masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah apapun. Di bisnis pun juga pasti ada masalahnya sendiri. Nah pertanyaannya tinggal apakah kita mau mengalami itu dan menghadapi itu. Maksudnya kita nggak bisa berharap bahwa bisnis kita merintis satu bisnis terus kemudian bisnis ini gede tanpa kita nggak mengarungi masalah sama sekali. Justru malah masalah itu yang akan membuat kita semakin apa ya, dari sisi knowledge-nya, dari sisi skill-nya kita, dari sisi experience-nya kita itu malah jadi semakin kuat gitu, semakin bagus gitu kan. Ibarat kata kalau saya dulu nggak unlock kemampuan saya atau mungkin keberanian saya untuk mengelola 5 mitra, mungkin saya nggak bisa mengelola 10 mitra. Tapi kan tetap harus ada ininya, ada turning point-nya gitu kan. Dan turning point itu biasanya memang disesuaikan oleh skala bisnisnya itu sendiri kayak gitu. Jadi misalkan tadi ya kita pengen nih visi kita adalah menguasai Indonesia gitu ya. Nah visi menguasai Indonesia itu kan harus kita apa ya, potong-potong lagi. Oh Surabaya dulu deh kita harus menguasai. Oh Surabaya berhasil, Surabaya Raya dulu deh. Jawa Timur, kita baru ngomong Pulau Jawa. Nah setelah Pulau Jawa kita menguasai, pindah nih kita ke pulau sebelah.
ada Bali, ada Kalimantan, ada Sumatera, itu kan potensi. Nah, di setiap stepping stone itu pasti akan ada problemnya sendiri. Dan sekarang pun juga, walaupun kelihatannya seperti ini, saya juga ada problem juga dalam mengekspansi perusahaan saya juga gitu kan. Tinggal kita mau menghadapi atau challenge-nya itu apa enggak. Itu justru kalau misalnya kita ingin menghindar, ya kita nggak akan pernah gitu sih. Enak mitornya kok gitu ya? Untuk zaman sekarang kita itu kayak bisnis ya untuk masuk kuliah ataupun di S1-nya. Nah, itu tips dan triknya kan banyak anak muda yang ingin berbisnis. Tapi mereka kita sebelum mungkin untuk berbisnis food and beverage. Nah, tipsnya gimana ya? Kak, supaya bisnisnya jalan. Makanya kan bisnisnya juga kasar, tetap mudah, langsung naik Oke, sebetulnya kalau saya melihat ya, dari S1 sampai dengan S2 ya untuk project entrepreneurship itu ya, basically kan memang yang diajarin pertama kali di S1 kalau misalnya masih ingat itu kan entrepreneurship mindset. Itu yang menurut saya penting untuk direfleksikan dulu. Ibarat kata bisnis apapun itu basically sama aja kan. Maksudnya akan ada proses produksinya, akan ada proses apa namanya storingnya, ada proses untuk logistiknya, deliverynya, terus kemudian ada proses marketing, sales, accounting dan sebagainya. Itu kan semua akan sama semua. Apapun bentuk bisnisnya, kita bicara kuliner, kita bicara teknologi itu semuanya sama. Tinggal sebetulnya mindsetnya itu tadi yang harus benar dulu di awal. Yang saya lihat selama ini kalau misalnya kita berkaca ke teman-teman ya, masih banyak saya melihat teman-teman itu berpikir bahwa this is not business, this is a project. Bahwa E1, E2, E3, E4, 5, 6 dan seterusnya itu hanya sebatas project semester, which is penilaiannya adalah based score. kalau udah lulus dilepas ya tinggal. Jangankan udah lulus dilepas, ganti semester bisa ganti. Nggak usah munafik namanya kayak gitu. Betul. Dan itu dulu. Jadi entrepreneurship mindset-nya itu yang memang harus dibenarkan dulu. Baru setelah itu benar, misalkan nih kita akan bikin bisnis itu kan kita mikirnya adalah bisnis ini harus bisa menopang hidup saya. Bisnis ini harus bisa dikembangkan ya semaksimal dan segede mungkin gitu kan. Walaupun ya mungkin banyak orang mikir oh kapitalis ya gitu. Tapi ya bisnis harus ke situ gitu kan. Karena opsinya hanya dua, kalau nggak growth ya mati gitu. Yang namanya bisnis itu. Jadi harus berani memiliki besar dan berani eksekusi ya. Betul. Realisasikan juga ya. Betul. Masih nggak tahu jangan ide aja. Betul. Baru nanti ketika mindset itu sudah benar masuk ke eksekusinya. Nah eksekusi ini yang nanti akan bermacam-macam strateginya. Kalau F&B mungkin ya rasa itu nomor satu memang ya. Maksudnya gini, kadang appearance atau visual itu bisa jadi traffic generator-nya kita kalau kuliner. Apalagi sekarang kalau kuliner-kuliner yang sifatnya dine-in itu kan oh saya pengen bikin cafe yang instagramable. Tapi at the end of the day tetap yang membuat orang kembali itu bukan hanya ambience-nya, tapi juga makanan dan minumannya gitu. Maka strength point-nya juga nggak bisa nih kita cuma mengandalkan tempat yang bagus, tapi ternyata dari sisi produknya nggak oke gitu. Semua aspek memang harus dipertahankan kayak gitu. Keramahan karyawan, betul. Karena saya jujur ada pengalaman, kebetulan saya kerjasama sama teman kan di Taman Bayu itu. Tempatnya luar biasa, saya akuin bagus banget. Tapi memang pada saat opening itu kita banyak miss-nya di SDM. Jadi karena SDM-nya tidak maksimal dan kita paksa untuk buka, akhirnya itu jadi backfire buat kota. Backfire-nya adalah orang banyak datang karena kan kita masif tuh, iklannya kan masif dan tempatnya pun kita lihat bagus banget. Banyak banget yang datang. Itu saya ingat banget yang namanya ngantri duduk itu bisa 2 jam. Nah dari situ komplainnya jadi banyak. Ada keresahan. Yes, ada keresahan. Orang datang itu kan makan. Terus kemudian dia datang ke sana udah jauh-jauh dari Surabaya, nggak dapat kursi, udah seminggu 2 jam. Marah lah orang-orang itu di sana. Nah dari situ akhirnya kita menyadari bahwa semua aspek dalam bisnis itu ketika kita mau tap ini tuh harus benar-benar dipikirkan secara matang dulu. Jadi harus kita dengan dulu baru lihat seperti apa. Betul. Jadi
internal kontrolnya kita itu harus oke dulu, baru nanti kita bisa berharap bahwa customer itu feedbacknya positif ke bisnis kita. Oke, berarti complicated banget. Jadi mulai dari front stage sampai backstage harus kita pertimbangkan ya. Banget. Sebagai entrepreneur ya. Dan di sini tuh Kak Rizky memang beberapa kali atau berkali-kali itu mention bahwa entrepreneur itu harus dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Jadi jangan sampai kita itu terjebak di zona nyaman. Ini saya ingat teori progress paradox ketika kita itu sedang tidak ada masalah, hidup kita enak-enak aja. Jangan-jangan kita itu lagi turun tangga ya Kak. Nah, setuju. Terus apalagi kalau misalnya nih kita rasa akhir-akhir ini hidup kita itu agak susah nih. Nah, jangan berkecil hati dulu teman-teman. Barangkali kita lagi berusaha untuk menaiki tangga-tangga kehidupan untuk progres ke selanjutnya seperti itu. Dan mungkin sederhananya itu kalau saya simpulkan terbentur dan kemudian terbentuk ya. Nah ini menarik sekali nih obrolan kita dan tidak terasa waktu kita sudah hampir habis. Mungkin satu atau dua kalimat dari Kak Rizky buat teman-teman di sini yang mendengarkan tips and tricks-nya agar supaya kita semua bisa menjadi entrepreneur sejati. Oke, buat teman-teman yang ini ya, pameran di sini atau mungkin Bapak Ibu yang memang menyaksikan ini gitu ya. Satu hal yang tadi saya sempat mention masalah mindset itu nomor satu, karena mindset itu yang menentukan apakah bisnis kita ini akan besar atau enggak. Kayak gitu. Ibarat kata bikin bisnis besar itu kalau kita modalnya duitnya banyak gampang gitu kan. Tapi membuat bisnis ini menjadi besar itu beda omongan. Itu balik lagi ke mindsetnya kita. Apakah kita sudah memiliki mindset yang tepat atau enggak gitu kan. Nah itu dulu yang dibenerin. Terus kemudian yang kedua, ketika mindset sudah benar, visinya sudah jauh ke depan, udah berani untuk dream big gitu ya, baru kita bicara tentang eksekusinya. Di dalam eksekusi itu baru nanti teman-teman akan menghadapi banyak challenge, but it's okay gitu kan. Challenge is everywhere. Kita bangun tidur pun, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang punya bisnis, yang sudah menjalankan bisnis, kita bangun tidur pun deg-degan kadang-kadang. Hari ini ada orderan nggak ya? Hari ini bakal ada yang laku nggak ya? Hari ini nyocok nggak ya kita tekan di DP ini? Itu kan salah satu tantangan ya. Maksudnya teman-teman di sini mungkin ada yang bayar SPG, bayar apa? Nyocok nggak nih untuk bayar SPG dengan kita jualan di DP ini? Gitu. Nah itu tantangan-tantangan seperti itu ya dinikmatin aja, gitu kan? Karena basically justru malah challenge seperti itu yang akan membuat kita semakin besar, membuat diri kita semakin major, membuat diri kita semakin knowledgeable. Oke, menarik banget ya Gio ya. Iya, bagus sih. Penuh insightful ya. Nah, nanti BTW kapan kita bisa mampir makan bareng? Boleh. Kalian mentor ya Kak ya. Iya, boleh. Siapa tahu teman-teman di sini tertarik buat all you can eat tapi lagi mager nggak keluar rumah. Boleh banget tuh Ada solusinya. Betul. Ini solusi tahun baru juga sebetulnya kan kalau baru promo. Betul. Mau tahun baru ya di sini. Iya, 2 bulan bentar lagi ya. Itu udah November bulan depan berarti. Oke, mungkin ada sosial medianya Kak. Ada. Teman-teman kalau mau cek bisa coba di @carnevor.id. Carnevornya pakai A, KARNEVOR.id. Itu nanti bisa di stalking, bisa di kepoin, bisa di scroll. Di situ ada price listnya kita. Kalau memang berminat untuk pesan atau booking, nggak harus booking hari H ya, maksudnya boleh tuh booking sekarang buat tahun baru itu nggak apa-apa, booking sekarang buat Natal juga nggak apa-apa. Itu tinggal klik aja link yang ada di bio, terus nanti tinggal pilih kota Surabaya. Karena nanti di start ada banyak ini ya, ada banyak kota. Nah, itu tinggal pilih ya. Mau booking buat tahun depan bisa nggak? Boleh banget ya. Boleh. 4 bulan lagi bisa berarti ya. Boleh. Kayak tengok-tengok bisa di kota. Memang tahun baru ini kita selalu sold out ya. Jadi bisa biasanya kita sudah mulai open untuk booking itu di November ini. Kalau untuk tahun baru. Catat nih teman-teman jangan Catat ya. Keren banget nih Kak Rizky. Terima kasih banyak untuk kesempatannya ya. Iya. Terima kasih Kak Rizky sudah sini bisa sharing. Yo, mari pilih. Kita bisa mungkin bisa Amin. Sukses selalu Kak Rizky untuk Carnevor. Tanya Om. Oke, siap.
Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Chandra Kusuma. Teman-teman di sini panggil saya Rizky gitu ya. Saya kebetulan alumni S2 dari Universitas Ciputra dan sekarang saya running satu bisnis namanya Carnivore.id. Apa itu Carnivore? Carnivore itu semacam layanan home service untuk yakiniku dan suki. Jadi kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu sekalian pengen barbekyuan di rumah gitu ya, tahun baru atau Natal, bisa kontak Carnivore, nanti kita akan provide peralatan sekaligus bahan bakunya untuk dikirimkan di rumah. Nah, kebetulan saya hari ini sharing sama teman-teman yang ikut bazar di sini ya, ikut acara pameran di sini dan luar biasa banget, sangat menarik untuk pamerannya. Produknya pun juga bermacam-macam, dari mulai ada skincare, ada jasa, ada fashion produk juga. Amazing lah, luar biasa, bagus-bagus. Nah, saya berharap teman-teman di sini bisa tetap semangat, gunakan opportunity ini untuk bisa berjejaring, itu yang kuncinya. Jadi kadang kita pameran itu nggak melulu tentang jualan ya, tapi ada juga aspek kayak misalnya kita bisa berjejaring dengan sesama pengusaha, atau mungkin kita nanti bakal ketemu dengan orang-orang yang siapa tahu nih, oh ternyata buyer besar, atau mungkin siapa tahu mereka bisa jadi investornya teman-teman yang ada di sini. Nah itu kan bisa luar biasa banget. Jadi tetap semangat, gunakan opportunity ini sebaik-baiknya dan semoga bisnis dari teman-teman yang mengikuti pameran di sini bisa tumbuh dengan semakin besar. Terima kasih.